Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, waktu luang, memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan terkait dengan sumpah dan nazar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan terkait dengan al-aiman atau sumpah. Maka pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan bab yang kedua dalam kitab ini, yaitu terkait dengan an-nuzur, terkait dengan nazar. Akan dijelaskan apa itu nazar, dalil pensyariatannya, jenis-jenis nazar, dan hukum-hukum yang terkait dengan nazar tersebut. Para jamaah sekalian, apa itu nazar? An-nazru, dalam kitab ini dikatakan an-nazru lughatan al-ijab. Secara bahasa bahwa nazar itu bermakna mewajibkan. Jadi kalau dikatakan dalam bahasa Arab, taqulu nazartu kadza, nazartu kadza, dalam bahasa Arab saya menazarkan seperti ini. Itu secara bahasa, dalam bahasa Arab dia bermakna aujabtahu ala nafsika. Nazartu kadza idza aujabtahu ala nafsika. Jadi dikatakan nazar itu adalah mewajibkan. Jadi kalau ada yang mengatakan saya bernazar seperti ini, itu secara bahasa bermakna dia atau orang itu telah mewajibkan atas dirinya sesuatu. Itu secara bahasa. Jadi nazar itu secara bahasa itu mewajibkan, al-ijab. Adapun secara peristilahan syar'i, maka nazar itu adalah ilzam mukallafin mukhtar nafsahu syai'an lillahi ta'ala. Jadi secara syar'i, peristilahan syar'i, definisi syar'i yang terkait dengan nazar itu adalah ilzam mukallaf mukhtar, pengilzaman, pengilzaman seorang mukallaf. Pengilzaman itu artinya mengilzamkan, mengikatkan dirinya, mewajibkan dirinya. Mukallaf, seorang mukallaf yang balik, berakal, tidak dalam kondisi terpaksa, mukhtar. Jadi ilzam mukallaf mukhtar nafsahu, dirinya, syai'an lillahi ta'ala, sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nazar itu adalah ya sebuah proses pengilzaman, pengikatan atas yang dilakukan oleh seseorang mukallaf, ya, seorang muslim balik berakal, tidak berada dalam keadaan terpaksa, tidak berada dalam keadaan di bawah tekanan, dia melakukannya dengan penuh kesadaran, ya, untuk sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan nazar, ya. Para jamaah sekalian, kemudian di sini dikatakan apa landasan syariatnya, masyru'iyatun nadar wa hukmuhu, apa dalil pensyariatan nazar dan apa hukumnya. Dalam kitab ini dikatakan an-nadru masyru', nazar itu masyru', disyariatkan, maksudnya disyariatkan ada landasan syariatnya, ya, bukan sesuatu yang mengada-ngada, ya, bukan sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang tidak memiliki landasan syariat. Jadi nazar itu masyru', memiliki landasan syariat, baik dengan Al-Quran, di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ijma', ya. Adapun hukumnya, ya, nanti kita jelaskan beberapa dalil, ya, yang terkait dengan nazar itu. Adapun hukumnya, maka di sini dikatakan wa amma hukmun nadri ibtidaan fa innahu makruhun ghairu mustahab. Memulai bernazar, hukum memulai bernazar, ya, itu hukumnya makruh dan tidak dianjurkan. Jadi secara hukum asal, ya, seseorang memulai nazar, ya, memulai nazar itu hukumnya apa? Hukumnya makruh gairu mustahab, tidak dianjurkan, ya. Apa dalilnya? Jadi nazar itu memiliki, ya, penjelasan secara hukum secara detail. Jadi memulai nazar itu hukumnya makruh, memulai nazar. Jadi ada sesuatu kita bernazar, memulai nazarnya itu hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Apa dalilnya? Hadis Ibnu Umar, li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nazar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernazar, hukum asalnya, ya. Naha 'anil nazar, melarang untuk bernazar. Wa qala, kenapa? Apa alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernazar? Innahu la yaruddu syai'an, nazar itu tidak menolak sesuatu. Para jamaah sekalian, segala apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau kita bernazar otomatis sesuatu itu yang sudah ditetapkan akan berubah? Ya, semuanya telah, ya, ditetapkan oleh Allah dan semuanya ada di Ummul Kitab, sudah ada di Lauhul Mahfuz, ya. Nah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yaruddu syai'an, nazar itu tidak menolak sesuatu. Nah, ya, tidak menolak sesuatu artinya, ya, Anda bernazar atau tidak bernazar, kalau sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah, pasti akan terjadi. Kalau tidak ditetapkan oleh Allah, tidak mungkin terjadi. Nah, ini bagian daripada sisi kepercayaan dan keimanan kita kepada takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika secara hukum asal melarang bernazar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yaruddu syai'an, nazar ini tidak menolak sesuatu.
istilahnya tidak memiliki pengaruh apa-apa. Ya. Wa innama yustakhraju bihi minasyahih. Bahkan orang yang bernazar itu ya yustakhraju bihi itu diminta dikeluarkan dari seseorang yang asyahih, dari orang yang bakhil, yang kikir. Jadi dikatakan orang yang bernazar itu pada hakikatnya dia mengeluarkan sesuatu ya sesuatu itu berasal dari seseorang yang kikir, yang bakhil. Wali anna an-nadhira yulzimu nafsahu bi syai'in la yalzamuhu fi asli syara'. Karena orang yang bernazar itu mengilzamkan, mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib pada dirinya. Jadi orang yang bernazar itu kan hukum asalnya tidak wajib melakukan sesuatu yang dia nazarkan. Tapi karena dia nazarkan, maka dia menjadi terikat, menjadi ilzam, menjadi wajib. Padahal hukum asalnya tidak wajib. Tapi karena dia bernazar, maka sesuatu yang dia nazarkan itu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Jadi ada unsur memberatkan atau melakukan sesuatu yang pada asalnya kita tidak terikat dengan sesuatu itu. Kalau ingin melakukan ketaatan, ya lakukan saja ketaatan itu tanpa perlu mengaitkannya dengan syarat-syarat dan nazar tertentu. Jangan mengikat atau mengaitkan sesuatu itu dengan apa yang kita inginkan. Kalau nanti anak saya lulus, saya akan puasa 3 hari umpamanya. Puasa 3 hari itu hukum asalnya tidak wajib. Tidak wajib. Tapi karena dinazarkan, maka dia mengikat, maka dia wajib. Itu. Jadi li'anna nazir, jadi orang yang kenapa hukum asalnya dimakruhkan? Karena para jamaah sekalian, orang yang bernazar itu mengilzamkan sesuatu, mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib. Fayuhriju nafsahu, maka dia memberatkan dirinya. Yuhriju nafsahu. Padahal salah satu prinsip dalam agama kita ini apa? Apa prinsip dalam agama kita ini? Raf'ul haraj, mengangkat kesulitan. Ini tidak menyulitkan dirinya. Jadi hukum asalnya kesulitan itu diangkat dari agama kita. Dihindari. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, maka diberikan kemudahan. Nah, orang yang bernazar itu pada hakikatnya menyalahi kaidah asal ini. Karena dia telah melakukan atau mengilzam, mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib, sehingga dia memberatkan dirinya. Nah itu. Fayuhriju nafsahu wa yusqiluha bidzalik. Jadi dia memberatkan dirinya. Wali annahu matlubun minal muslim fi'lal khairi bila nazrin. Ini alasan berikutnya. Wali annahu matlub. Karena sesungguhnya seorang muslim itu diminta untuk melakukan kebaikan tanpa perlu dikaitkan dengan nazar. Jadi kalau mau melakukan kebaikan, sedekah, ya sedekah saja. Jangan dikaitkan dengan sesuatu. Jadi tidak perlu, kalau mau puasa ya puasa saja, kalau mau sedekah, sedekah saja. Kalau mau melakukan ketaatan, lakukan ketaatan itu tanpa perlu diikat dengan ikatan-ikatan tertentu, tanpa perlu dinazarkan sesuatu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang bernazar itu adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Nanti mau melakukan kebaikan kalau ada maunya. Padahal kalau mau melakukan kebaikan, ya lakukan saja kebaikan itu. Nah, itu hukum asalnya ya. Jadi memulai nazar itu hukumnya apa? Jadi jangan apa-apa sedikit-sedikit nazar, sedikit-sedikit nazar, sedikit-sedikit nazar. Memulai nazar itu hukumnya makruh.
Tapi di sini dikatakan illa annahu idza nadara fi'la ta'atin wajaba alaihi alwafa bihi. Tapi kalau dia sudah bernazar, ya, dia sudah bernazar dan nazarnya itu berupa ketaatan kepada Allah, maka hukumnya wajib untuk menunaikan nazarnya itu. Itu. Jadi memulai nazar hukumnya makruh, tapi kalau dia nazarkan sebuah ketaatan, satu ketaatan kepada Allah, maka hukum menunaikan nazar itu menjadi wajib. Ya. Di sini dikatakan illa annahu idza nadara fi'la ta'atin wajaba alaihi alwafa. Jadi wajib untuk menunaikan nazarnya itu. Ya. Apa dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apa yang kalian infakkan dari infak yang kalian keluarkan, nafkah yang kalian keluarkan, apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian keluarkan, wa ma anfaqtum min nafaqah aw nazartum min nazrin, atau apa yang kalian nazarkan itu, ya, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Jadi ini yang menjadi landasan bahwa orang yang bernazar itu wajib menunaikan nazarnya karena dia, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadr, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Yufuna bin nadr. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bernazar yang kemudian menunaikan nazarnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka itu takut pada hari di mana kejelekannya itu meluas. Itu dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah, dalil dari hadis adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sih. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadara an yuti' Allah falyuti', barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepadanya. Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, maka hendaklah dia taat kepada Allah. Maksudnya laksanakan ketaatan itu. Wa man nadara an ya'si Allah, tapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sih, maka tidak boleh dia bermaksiat kepadanya. Nanti kita jelaskan jenis-jenis nazar, ya, mana yang wajib ditunaikan dan mana yang tidak boleh ditunaikan, bahkan diharamkan untuk ditunaikan. Jadi ada namanya nazar at-ta'ah, nazar ketaatan, dan ada namanya nazar al-maksiyah, nazar kemaksiatan, dan hukumnya berbeda. Nah, di sini dalam kitab ini dikatakan, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya dan memberikan sanjungan kepada mereka. Yufuna bin nadar, Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan nazarnya, ya. Maka dari sini para ulama kita mengatakan larangan bernazar itu tidak sampai pada tingkatan haram. Ya, karena kaidah asalnya kalau dalam ilmu usulul fiqh, ya, dalam ilmu usulul fiqh, kaidah asalnya setiap larangan itu menunjukkan pengharaman. Ya, kalau ada larangan maka hukum asalnya larangan itu menunjukkan apa? Hal itu tidak boleh secara mutlak, haram. Tapi larangan bernazar itu tidak sampai pada tingkatan haram, hanya makruh saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang menunaikan nazarnya. Maka larangan yang disebut dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernazar, larangannya itu tidak sampai pada tingkatan pengharaman, tapi hanya sampai pada tingkatan
makruh, ya. Jadi makruh memulai nazar, ya. Ya. Kemudian di sini dikatakan wan nazru nau'un min anwa'il ibadah. Bahkan dikatakan nazar itu salah satu bentuk ibadah. Ya, salah satu bentuk ibadah kepada Allah. La yajuzu sarfuhu li ghairillahi ta'ala. Tidak boleh kita bernazar kepada selain Allah. Ya, karena dalam hadis tadi dikatakan man nadara an yuti' Allah falyuti'. Ya, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah dia tunaikan ketaatan itu. Jadi nazar itu adalah ibadah yang harus ditunaikan dan semata-mata menunaikannya kepada semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Faman nazara liqabrin aw waliyyin wa nahwihi faqad asyraka billahi ta'ala syirkan akbar wal iyadu billah. Siapa yang bernazar kepada selain Allah, dia bernazar untuk kuburan, untuk wali fulan, maka perbuatannya itu masuk dalam kategori syirik. Bahkan syiriknya itu sudah sampai pada tingkatan syirik besar. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi bernazar ini bagian daripada ibadah. Jadi nazar ini para jamaah sekalian, ya, selain dibahas dalam kitab-kitab fikih secara hukumnya, dia juga nanti akan dibahas dalam masalah akidah, tauhid. Karena diantara sesuatu yang dapat melanggar tauhid dan bahkan menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan, ya, syirik besar itu ketika dia bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian berikutnya adalah syarat nazar. Ya, apa persyaratan nazar itu? Di sini dikatakan syurutun nadar la yasihhun nadar illa min shakhsin balighin aqilin mukhtar. Ini tadi sudah kita jelaskan bahwa nazar itu tidak sah kecuali nazar itu dilakukan oleh seseorang yang balik, berakal dan melakukannya dengan penuh kesadaran, tidak berada dalam tekanan ataupun paksaan. Maka tidak sah nazar itu dari as-sabi, dari anak kecil yang belum balik. Wala minal majnun, begitu pula dari orang gila. Nah, tidak sah nazar itu. Ya. Ya. Wal ma'tuh, orang yang keterbatasan, orang yang memiliki keterbatasan. Ma'tuh itu seperti orang yang yang keterbatasan akal, idiot. Ya, maka dia tidak sah nazarnya karena tidak terpenuhi persyaratan. Wala minal mukrah, begitu pula orang yang berada dalam kondisi dipaksa, ya, atau berada dalam atau di bawah tekanan. Dalilnya apa? Ini seringkali kita ulang-ulangi. Dalilnya apa? Rufi al-qalamu an salasah. Ya, diangkat pena itu. Diangkat pena itu maksudnya tidak dicatat. Ya, diangkat pena itu dari 3. Ya. Siapa yang 3 itu? Anak kecil sampai dia balik, orang yang tidur sampai dia terjaga, dan orang yang gila sampai dia sadar. Nah, kemudian hadis yang lain, innallaha tajawaza li ummati anil khata'. Ya, sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kesalahan. Ya, dari kesalahan, ketika ketidaktahuan. Ya, al khata', sesuatu yang dilakukan dan salah karena dia tidak mengetahuinya. Maka nazarnya itu tidak sah ketika dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan ini. Yang kedua para jamaah sekalian, lafadz nazar. Jadi nazar itu punya lafadz. Apa lafadznya? Siyagun nazar wa alfaduhu. Di antara bentuk-bentuk lafadz-lafadz nazar itu, an yaqula lillahi alayya an af'ala kadza. Untuk Allah saya akan melakukan perbuatan ini. Saya akan melakukan perbuatan ini semata-mata karena Allah. Ya, di mana perbuatan itu tidak wajib dilakukan, tapi dia ikat itu lillahi alayya, ya, menjadi apa? Lillahi alayya itu semacam janji, komitmen, ya. Ya, yang tadinya tidak wajib tapi dia katakan lillahi alayya, ini dalam bahasa Arab. Ya, demi Allah atau sesuatu untuk Allah
bagi atas saya wajib atau saya akan melakukan seperti ini. Atau dia langsung sebutkan alayya nazaru kadza, saya bernazar ya seperti ini, alayya nazru kadza, saya bernazar atas diri saya bernazar seperti ini. Ya, jadi itu lafaz nazar ya. Wa nahwi dzalika minal alfat allati yusarrihu fiha bi dzikri an-nadar. Begitu pula lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan bahwa seseorang itu bernazar ya. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia, saya berkomitmen, saya berjanji, mengikat diri saya ya. Ya, atau saya mewajibkan diri saya untuk melakukan seperti ini ya. Kalau saya naik pangkat ya, naik golongan, maka ya, saya akan bersedekah ya, sebanyak sekian ya. Itu meskipun tidak ada kata nazar itu, tapi difahami di dalamnya bahwa itu terkait dengan nazar ya. Jadi tidak mesti harus kata-kata nazar itu muncul, tapi kalau dia sudah sebut nazar, nah itu otomatis saya bernazar seperti ini ya. Ya. Nah sekarang kita masuk pada pembagian nazar ya. Di sini dikatakan yang qasimun nadar bi'tibari sihhatihi wa adami sihhati ila sahihin wa ghairi sahih. Jadi nazar itu bisa dikategorikan dalam beberapa kategori. Yang pertama dari sisi sah dan tidak sahnya, ada nazar yang sah dan ada nazar yang tidak sah, atau nazar yang dibolehkan dan nazar yang tidak dibolehkan, nazar yang terikat atau yang mengikat, atau nazar yang tidak mengikat ya. Fayakunun nadru sahihan munaqidan wajibul wafa. Kalau nazarnya sah dan munaqid ya, maksudnya ya, terikat ya, maka nazarnya ini wajibul wafa, maka wajib untuk ditunaikan. Kapan itu para jamaah sekalian? Idza kana ta'atan wa qurbah yataqarrabu bihan nazir ila Allah taala. Ketika nazar itu berupa ketaatan dan takarrub ya, bentuk ketaatan dan bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini bentuk yang pertama, nazar yang sah, yang sahih, yang benar. Ketika nazar itu ya masuk dalam kategori yang sahih, mengikat, maka dia wajib untuk ditunaikan. Kapan itu dan bagaimana kriterianya? Ketika yang dia nazarkan itu adalah ketaatan kepada Allah. Apa saja bentuk ketaatannya? Puasa, sedekah, umrah, haji. Bahkan haji ya, kalau umpamanya dia bernazar haji ya, bukan haji yang wajib, maksudnya haji yang ya setelah wajib umpamanya ya, dia sudah menunaikan haji tapi dia bernazar lagi, kalau saya naik jabatan saya haji lagi, berhaji, maka hajinya tadi itu ya, yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Itu ya. Wa yakunu ghairu sahih wala munaqid wajibil wafa idza kana ma'siyatan lillahi ta'ala. Dan nazar itu menjadi tidak sah, tidak sahih ya, wala munaqid, tidak mengikat ya, wajibil wafa ya, idza kana ma'siyatan lillahi ta'ala, kalau dia terkait dengan kemaksiatan kepada Allah. Seperti apa? Kan nazri lil kubur, seorang yang bernazar kepada satu kuburan ya, nazar di kuburan, dia bernazar untuk orang yang di dalam kubur, wal aulia, kepada para wali, atau bahkan kepada para nabi ya. Itu tidak boleh, itu haram ya, bahkan masuk dalam kategori perbuatan kesyirikan. Au nadara an yaqtul, atau bernazar untuk membunuh ya, bernazar untuk melakukan kemaksiatan. Au an yashrabal khamar, atau bernazar untuk meminum khamar ya. Nahwa dzalika minal ma'asi, ataupun kemaksiatan yang lain. Maka ya, nazar yang seperti ini para jemaah sekalian, kalau ada nazar yang seperti ini, maka nazar ini la yanaqid, tidak dikategorikan
sah, ya, tidak bisa dilaksanakan dan haram hukumnya untuk menunaikan nazar tersebut. Haram hukumnya. Kapan dia lakukan maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dari sisi sah dan tidaknya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya an-nazrul mutlak wan nazrul muqayyad. Ada nazar yang mutlak yang tidak terikat dan nazar yang muqayyad yang terikat. Apa itu an-nazrul mutlak? Nazar mutlak. Apa itu nazar mutlak? Mutlak itu artinya tidak terikat, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Huwallazi yaltazimuhu as-shakhsu ibtidaan duna ta'liqihi ala syart. Yaitu ketika seseorang mengilzamkan dirinya, ya, memulai mengilzamkan dirinya, ya, tanpa ada persyaratan, ya. Waqad yaqa'u syukran lillahi 'ala ni'mah aw li ghairi sabab. Bisa berupa bentuk kesyukuran kepada Allah atau tanpa sebab, tanpa ada sebabnya. Jadi dia bernazar tapi tidak mengikat, tidak mempersyaratkan sesuatu, tapi dia bernazar. Nah, di sini dikatakan kan yaqula sas, contohnya ketika seseorang mengatakan lillahi alayya an usalli kadza. Saya bernazar untuk melakukan salat ini, salat malam umpamanya, atau salat ini, ya, 2 rakaat, 4 rakaat, tanpa mengikatnya dengan sesuatu yang lain. Jadi mutlak. Tidak dia katakan kalau saya lulus atau kalau saya dapat ini, proyek saya lancar, saya dapat proyek. Tidak ada itu. Tapi dia langsung mengatakan, saya bernazar seperti ini, saya mau puasa, saya bernazar untuk puasa, tanpa mengikatnya dengan syarat tertentu. Ini namanya nazar mutlak. Ya, apa hukumnya para jamaah sekalian? Fayajibul wafa'u bihi. Karena dia bernazar untuk melakukan kebaikan, maka wajib hukumnya dia tunaikan meskipun tanpa sebab. Ya, atau sekedar bentuk kesyukuran kepada Allah. Saya bernazar puasa 3 hari. Apa sebabnya? Tidak ada aja. Bernazar saja. Bernazar saja. Itu namanya nazar mutlak. Tapi karena dia sudah bernazar, maka dia wajib untuk menunaikan nazarnya. Saya bernazar untuk menyumbang di Masjid Wihda 1 juta rupiah. Kenapa mau menyumbang? Iya, yang penting saya mau menyumbang, saya bernazar. Tidak ada ininya, tidak ada apa? Tidak ada. Kalau Argentina menang atau Spanyol, ya, itu kalau itu berarti ada ininya, ya, ada sesuatunya. Ya, ini kalau tidak ada, ya, kenapa? Ya, atau mungkin kesyukuran, tapi kesyukurannya tidak terkait dengan sesuatu. Diberikan badan yang sehat, ya, keluarga yang harmonis, umpamanya, ya, alhamdulillah setiap hari bisa ke masjid 5 waktu. Kemudian dia katakan, saya bernazar untuk puasa besok, ya, wajib ditunaikan meskipun tidak mengikat. Itu namanya nazar mutlak. Yang kedua, nazar muqayyad, nazar yang terikat. Ini yang paling banyak. Nazar muqayyad wa huwa ma kana mu'allaqan ala syartin wa husuli syai'. Ketika diikat dengan satu persyaratan dan terjadinya sesuatu. Itu namanya nazar muqayyad. Jadi nazar yang diikat dengan satu persyaratan akan terjadinya sesuatu. Jika terjadi sesuatu, husulu syai', ya. Ka'an yaqul in syafallahu maridi. Kalau orang yang sakit, maksudnya kalau dia punya keluarga yang sakit, ya, atau kalau dia dirinya yang sakit, kalau saya disembuhkan oleh Allah, atau kalau anaknya sakit umpamanya, kalau anakku sembuh, maka saya bernazar untuk menyembelih 1 ekor kambing, ya, 1 ekor kambing, umpamanya, ya. Itu nazar dan dia mengikatkannya dengan satu, yaitu kesembuhan seseorang dari penyakit. Ya, itu nazar muqayyad namanya, terikat. Au qadima ghaibi, kalau ada barangnya hilang umpamanya, ya, mobilnya hilang atau motornya hilang. Kalau motor itu kembali, maka saya akan
bersedekah sekian, ya umpamanya. Nah, itu ya. Nah, itu berarti terikat. Ya, fa alayya kadza. Nah, apa hukumnya? Maka ini wajib untuk ditunaikan ya, ketika syarat itu terpenuhi dan apa yang dia harapkan itu tercapai. Ya, ini namanya nazar muqayyad. Jadi para jamaah sekalian, nazar itu bisa dibagi menjadi dua kategori, nazar yang sah dan tidak sah, nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan yang terakhir atau sebelum terakhir terkait dengan hukum-hukum dan jenis-jenis nazar. Nah, ini ya. Jadi apa konsekuensinya dan apa hubungannya nazar itu dengan sumpah? Ya, kenapa disatukan dalam satu pembahasan sumpah dan nazar? Karena terkadang ada nazar itu mirip sumpah, sehingga kafarahnya itu, tebusannya itu kafarah sumpah. Ya, jadi nazar itu terkadang ada yang mirip sumpah, makanya digabungkan pembahasannya dalam satu kitab. Nah, para jamaah sekalian, di sini dikatakan yang qasimun nadar bihasabil ahkam al mutarattiba alaihi, dari konsekuensi hukum ya yang ditimbulkan oleh nazar ini dan kewajiban untuk menunaikan dan tidak menunaikan, maka nazar itu dibagi 5. Ya. Pertama adalah an-nazrul mutlak, nazar mutlak. Tadi sudah kita jelaskan apa itu nazar mutlak. Ya, apa itu nazar mutlak? Satu nazar yang tidak terikat, artinya dia bernazar saja tanpa ada persyaratan tertentu. Ya, nah, maka ya, di sini katakan an-nazrul mutlak nahwa qauli alayya nazrun. Ya, kalau dia maaf, tidak sama dengan yang tadi ya. Maaf, ini beda. An-nazrul mutlak yang konsekuensi hukumnya, kalau dia bernazar dan tidak menyebutkan apa nazarnya. Jadi dia cuma mengatakan alayya nazar, saya bernazar. Kalau tadi yang di atas saya bernazar puasa, saya bernazar sedekah. Ini tidak. Dia cuma mengatakan apa? Saya bernazar. Tidak dijelaskan apa nazarnya. Nah, itu namanya an-nazrul mutlak. Ini yang pertama. Walam yusammi syai'an, dan dia tidak menyebutkan sesuatu. Fayalzamuhu kafaratul yamin. Maka kalau dia bernazar seperti ini, dia cuma mengatakan saya bernazar. Apa nazarmu? Nazar. Apa nazarnya? Dia tidak sebutkan nazarnya. Dia tidak sebut puasa, zakat, sedekah, ya, haji, umrah ataupun apa, potong kambing dan sebagainya. Yang penting dia tidak sebutkan itu. Yang dia sebutkan hanya saya alayyan nazar, saya bernazar. Maka para jamaah sekalian, apa konsekuensinya kalau ada orang yang mengucapkan seperti ini, melakukan seperti ini? Maka konsekuensinya dia harus menebus dengan kafaratul yamin. Dia harus menebus seperti kafarah sumpah. Saya ulangi, kafarah sumpah itu apa? Ayo, pelajaran yang lalu, apa kafarah sumpah? Tebusan untuk bersumpah memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau tiga-tiganya tidak bisa, baru pindah ke yang kedua, puasa 3 hari. Jadi kalau ada orang yang melakukan ini, maka tebusannya dia kafaratul yamin. Dia harus menebusnya dengan kafaratul yamin. Ya, seperti itu. Nah, apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah hadis Uqbah Ibn Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaratun nadar idza lam yusammi kafaratu yamin. Kafarah, tebusan bagi nazar yang tidak disebutkan, lam yusammi. Jadi saya bernazar. Bahkan kalaupun dia muqayyad umpamanya, dia terikat. Kalau saya lulus, saya bernazar. Kalau saya lulus, tapi dia tidak sebutkan nazarnya. Maka apa konsekuensinya? Dia menebusnya dengan kafaratul yamin, ya. Ini kafaratun nazar idza lam yusammi kafaratul yamin. Ya, tebusan atau kafarah bagi yang bernazar yang tidak disebutkan itu seperti kafaratul yamin, ya, seperti tebusan sumpah, kafaral yamin.
Kemudian yang kedua, nadarul lajaj wal ghadab. Ada istilah nadarul lajaj wal ghadab. Apa itu? Ta'liqu nadarihi bi syartin yuqsadu bihil man' min fi'li syai'in awil hamli alaihi awit tasdiq awit tagrib. Ya, jadi ta'liqi nazar, ta'liqi nazarihi, mengikat nazarnya dengan syarat yang dimaksudkan untuk menghalangi untuk melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu atau menolakkan sesuatu atau membenarkan atau mendustakan. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya melakukan ketaatan. Tidak ada kaitannya dengan, jadi tidak ada unsur untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah. Ya, jadi dia tidak katakan tidak ada ya sesuatu yang ya dia kaitkan dengan pelaksanaan ketaatan kepada Allah. Dia cuma mengatakan in kallamtuka. Di sini dikatakan wa illam ukhbir bika au illam yakun hadzal khabar sahih au in kana kadziban fa alayyal hajj. Jadi dia melakukan bernazar itu karena untuk menghalangi melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu atau membenarkan sesuatu atau mendustakan sesuatu. Jadi kalau umpamanya jika kabar ini benar, ya, jika kabar ini benar, maka saya akan bersedekah umpamanya. Itu namanya nazar al-lajaj atau nazar al-ghadab. Kalau kabar ini tidak benar, ya, jadi kalau kabar ini benar, saya akan, kalau kabar ini tidak benar, saya akan seperti ini. Itu namanya nazar al-lajaj. Nah, nazar yang seperti ini para jamaah sekalian, jadi tidak ada sesuatu yang dipersyaratkan, ya. Jadi tidak sama kalau saya berhasil, kalau saya, ya, ini tidak. Jadi terkait dengan sesuatu, terjadinya sesuatu, menghalangi sesuatu, ya. Maka, ya, kata para ulama, ya, yang nazar seperti ini mirip dengan sumpah. Maka di sini dikatakan fahadan nadar kharija makhrajal yamin. Ini konsekuensinya mirip dengan sumpah, ya. Lil hassi ala fi'li syai'. Karena pada hakikatnya dia ingin melakukan sesuatu atau menghalangi untuk melakukan sesuatu. Ya. Walam yaqsud bihi an-nazar walal qurbah. Jadi model nazar yang seperti ini sebenarnya bukan nazar dan bukan bentuk ketaatan kepada Allah. Dia ingin berkomitmen saja, menghalangi sesuatu dan mirip, ya. Jadi ini mirip dengan sumpah sebenarnya. Ya. Tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, membenarkan sesuatu atau mendustakan sesuatu, ya. Nah, apa ininya konsekuensi hukumnya? Di sini dikatakan fahadha yukhayyaru fihi baina fi'li ma nadarahu au kafaratul yamin. Jadi orang yang bernazar dengan nazar al-lajaj dan al-ghadab ini konsekuensinya disuruh memilih, dia menunaikan nazarnya atau dia menebusnya dengan tebusan sumpah, ya, sama dengan kafaratul yamin. Jadi umpamanya dia katakan, kalau berita itu benar atau kalau peristiwa itu benar, maka saya akan berpuasa 1 hari umpamanya. Nah, ternyata peristiwa itu benar, maka pilihannya 2. Kalau peristiwa itu benar, ya, pilihannya 2. Apa itu? Maka dia wajib berpuasa 1 hari. Kalau dia tidak mau berpuasa 1 hari, maka dia menebusnya dengan kafaratul yamin, ya, kafaratul yamin, ya. Nah, kemudian yang kedua, nazar bukan yang kedua, nazar yang ketiga, nazar mubah, ya, yaitu bernazar untuk melakukan perbuatan yang mubah. Seperti apa? Bernazar untuk memakai pakaian atau mengendarai kendaraan, ya, atau yang selainnya, ya. Maka di sini dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mengatakan tidak ada konsekuensinya. Saya bernazar untuk naik motor,
Ya, naik motor memang hukumnya apa? Hukumnya mubah, atau memakai pakaian. Ya, di sini katakan nazar mubah, melakukan perbuatan yang mubah. Saya bernazar untuk makan pagi. Nah, ya. Memang kita biasa makan pagi, tidak ada. Ya. Saya bernazar untuk pakai pakaian. Ah, ini Syekhul Islam mengatakan, pendapat Syekhul Islam, ya, mengatakan annahu la syai'a alaihi, tidak ada konsekuensinya ini. Tidak ada konsekuensinya berdasarkan hadis Ibnu Abbas, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Ini ada kisah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara berkhutbah. Idh huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu, dan Rasulullah melihat ada seseorang yang berdiri. Ya. Maka Rasulullah bertanya, faqalu, siapa laki-laki itu yang berdiri itu? Qala Abu Israil. Namanya siapa? Abu Israil. Nadara, dia bernazar an yakuma fi syams. Dia bernazar untuk berdiri di bawah matahari. Jadi berdiri di bawah matahari pagi-pagi atau siang-siang. Apa kau lakukan? Nazar. Nazar apa? Ya, berdiri di bawah terik matahari. Wala yastazil, dan dia tidak mau berteduh, ya. Wala yatakallam, dia tidak mau bicara. Wa an yasum, ya. Maka Rasulullah katakan apa? Muruhu falyatakallam. Jadi yang tadi dikatakan dia tidak berbicara, falyatakallam, hendaklah dia bicara. Wal yastazil, dia bernazar tidak mau berteduh, kata Rasulullah, hendaklah dia berteduh. Wal yaqut, tadi dia bernazar untuk berdiri, hendaklah dia duduk, ya. Wal yutimma saumahu, dan puasanya harus dia sempurnakan. Jadi yang seperti ini tidak ada konsekuensinya, ya. Jadi dia cukup ya melakukan apa yang yang semestinya. Nah, yang keempat para jamaah sekalian, nazar maksiat. Apa itu nazar maksiat? Nah, ini jelas ya, bernazar untuk melakukan satu kemaksiatan, seperti nazar minum khamar, nazar untuk kuburan, nazar untuk ya penghuni kubur yang sudah mati, yang sudah meninggal, ya. Seorang perempuan bernazar berpuasa pada hari di mana dia haid. Boleh enggak? Nah, itu nazar maksiat. Seorang perempuan bernazar, kalau datang haid, masa datang bulan, saya akan berpuasa atau saya akan sholat. Wah, itu nazar maksiat. Nah, ya. Atau saya bernazar untuk puasa pada hari Idul Fitri. Nah, ya. Bernazar puasa pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Maka ini nazar tidak sah, ya, dan tidak boleh ditunaikan, ya, tidak boleh ditunaikan berdasarkan hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan, man nadara an ya'si Allah, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat, ya, karena maksiat itu tidak boleh dilakukan kapan dan bagaimanapun keadaannya, dan tidak ada kafarahnya, cukup dia meninggalkan nazarnya itu, ya. Jadi jangan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, kemudian yang kelima, ini nazarut tabarrur, nazar kebajikan. Ya, ini yang paling banyak. Wa huwa nazrut ta'ah, bernazar untuk melakukan satu ketaatan, seperti melakukan sholat, puasa, haji, baik yang sifatnya mutlak ataupun yang terikat dengan harapan tercapainya sesuatu. Ini yang paling banyak, nazarut tabarrur namanya, nazar kebajikan, ya, nazar ketaatan. Maka wajib untuk hukumnya apa? Fayajibu alwafa'u bihi in kana mutlaqan, maka wajib untuk ditunaikan kalau dia bersifat mutlak, ya. Wa inda husulis syart in kana muallaqan, kalau dia terikat maka ketika tercapai apa yang diharapkan. Jadi baik sifatnya mutlak ataupun terikat, maka wajib untuk ditunaikan nazarnya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepadanya. Nah, kemudian yang paling terakhir para jamaah sekalian, beberapa bentuk nazar yang tidak boleh, ya. Ini sebenarnya tadi sudah beberapa dijelaskan. Yang pertama, nazar untuk melakukan kemaksiatan, nazar minum khamar, nazar berpuasa pada hari di mana seorang wanita itu haid. Kemudian yang kedua,
nazar yang diperuntukkan untuk orang yang meninggal dunia, ya. Ya Sayyid fulan. Jadi ada orang meninggal dunia, dia meminta, ya Sayyid fulan in radda ghaibi, dia datang ke kuburan dan meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia di kuburan itu, kalau barang yang hilang ini kembali di kuburan, dia meminta kepada penghuni kubur, ya, maka saya akan melakukan begini. Ini maka ini masuk dalam kategori haram, ya. Dan bahkan bisa masuk dalam kategori syirik, ya. Begitu pula in nadara an yusrija qabran, dia bernazar untuk menghiasi kuburan atau untuk menerangi kuburan, ya, atau sesuatu yang ya, yang terkait dengan mempercantik kuburan, ya, ini kan sebenarnya tidak dibolehkan. Maka ini tidak boleh ditunaikan nazar yang seperti ini. Bahkan di sini dikatakan wa yasrifu qimata dzalika lil masalih. Kalau ada dananya, maka dananya itu diperuntukkan untuk kemaslahatan yang lain, yang mendatangkan kemaslahatan. Jangan dipergunakan untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan itu. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Alhamdulillah dengan berakhirnya ini maka pembahasan tentang sumpah dan nazar telah selesai, dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan kitab yang lain. Ya, ini terkait dengan makanan, ya, minuman, sembelihan dan binatang buruan. Ini insyaallah akan menjadi pembahasan yang baru yang terkait dengan pembahasan kita dengar dari kitab Fiqhul Muyassar. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Ada pertanyaan atau cukup? Sudah lewat waktunya, ya? Cukup, ya? Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.